Ya, kembali lagi bersama saya, Tisna Daryanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pada bahasa SIA. Di sini kita bisa baca sendiri, fungsi merupakan suatu bagian dari program yang dimaksud untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Di sini ada keuntungan fungsi. Penggunaan fungsi dalam program yaitu program akan memiliki struktur yang jelas, mempunyai reliability yang tinggi, dan juga akan menghindari penulisan bagian program yang sama. Gitu. Untuk fungsi ini ada 4 jenis ya. Di sini saya pertama itu ada fungsi tanpa parameter. Bentuk umumnya seperti ini, tipe fungsi, nama fungsi. Nah, di sini saya mau kasih contoh langsung codingannya. Ini adalah contoh dari codingan fungsi tanpa parameter ya. Nggak ada parameter kayak biasa, include stdoh, lalu ini void ini adalah uh, fungsinya. Fungsi kalau kita menggunakan void ini, jadi kita tidak perlu mengembalikan nilai ya. Nah, setelah itu terus kita print. Terus di bawah sini ada fungsi utama. Nah, di fungsi utama ini kita manggil fungsi hello ini di atas. Gitu. Jadi fungsinya gunanya fungsi itu seperti itu. Jadi kita tinggal ketika di main ini kita tinggal manggil doang gitu. Jadi kita langsung jalin aja. Maka hasilnya seperti ini. Hello world gitu. Oke, lanjut ke fungsi dengan parameter. Di sini ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya ini kayak gini nih. Bisa kita lihat. Di sini saya punya contoh programnya juga. Contoh programnya itu kayak gini. Pertama-tama itu kita kita di sini saya buat fungsinya itu namanya itu nama ya. Nama fungsi itu nama. Lalu di dalamnya ada parameter. Yang dimaksudkan parameter itu ya ini nih. Itu di sini saya nama parameter itu nama variabelnya nm dengan sifat char atau karakter. Lalu di dalam fungsi ini saya gunakan untuk menulis ini perintah ini. Kita cetak ini, hai nama saya adalah, lalu string s. Untuk outputnya nanti ditaruh di sini. Nah, nm ini adalah memanggil nama ini nih. Nah, di fungsi utamanya kita tinggal memanggil fungsi yang di atas tadi, nama berserta parameternya. Nilai parameternya ini kan saya tulis tisna. Maka nanti tisna ini bakal masuk ke sini. Setelah di set di sini dia bakal langsung masukin ke sini. Gitu. Jadi dia kan nilainya akan nm ini akan berubah jadi tisna. Lalu nm yang ini dia bakalan jadi tisna juga gitu. Langsung kita running aja. Yang jadi hasilnya adalah hai nama saya adalah tisna gitu. Terus ke fungsi dengan dua parameter. Di sini ada bentuk umumnya, kita bisa lihat sendiri. Di sini saya punya programnya juga. Programnya ini seperti ini. Nah, sama kayak tadi, cuman kalau tadi itu kan parameternya cuma satu. Nah, di sini saya buat dua, ya NTA dan NTB gitu. Lalu dia akan tujuan dari fungsi angka ini, dia cuma untuk manggil angka A dan angka B sama dengan hasilnya, gitu, hasil dari penjumlahannya. Di sini A, B dan AB ya kan. Lalu di fungsi mainnya, di fungsi utama, dia tinggal manggil doang nih, manggil fungsi angka sama ngasih nilainya. Nilai untuk variabel untuk parameternya. Untuk INTA nilainya 8, INTB nilainya 9 gitu. Sama di sini saya manggil dua kali ya, jadi 9 sama 3 gitu. Langsung aja kita running tuh. Jadi runningnya itu jadi 8 tambah 9 sama dengan 17. 9 tambah 3 sama dengan 12 gitu. Lalu ke fungsi ini, fungsi dengan pengembalian nilai. Fungsi dengan pengembalian nilai itu kayak gini. Nah, biasanya kalau fungsi tidak pengembalian nilai itu dia itu ada return hasilnya ya, yang ngebedain. Jadi kalau kita udah pakai void, kita nggak perlu pakai return hasil. Tapi kalau kita sudah tidak pakai void, kita pakainya return hasil. Di sini saya akan nyari bikin contohnya yang return hasil ya. Sama kayak tadi, float bagi ini nama
nama fungsinya. Terus di sini saya buat dua parameter ya, float A dan float B. Terus di dalam ini buat perhitungan pembagian. Return hasil ini adalah untuk mengembalikan nilai hasilnya. Jadi hasil ini bakalan dikembalikan gitu. Terus ini ada void main fungsi utama. Di sini dia bakalan manggil bakalan ngecetak hasil sama dengan titik 2f ini tuh bakalan ngecetak dua nilai di belakang koma. Jadi dia bakal 2,00 gitu misalkan ya. Nah, di sini di sini saya masukin nilainya untuk float A itu 12 dan float B itu 5. Jadi nilai 2 ini parameter ini bakal masuk ke sini. Bakal ngegantiin gitu. Kita running aja. Tuh, hasilnya 2,4 karena 12 bagi 5 itu 2,4 gitu. Terus di sini ada pointer ya. Pointer itu variabel petunjuk. Biasanya disebutnya variabel petunjuk ya, atau adalah suatu variabel yang berisikan alamat memori dari suatu variabel lain. Alamat ini merupakan lokasi dari objek lain, biasanya variabel lain di dalam memori. Contohnya, jika sebuah variabel berisi alamat dari variabel lain, variabel pertama dikatakan menunjukkan ke variabel kedua gitu. Di sini ada pointer operator. Nah, di sini ada pointer operator. Di sini ada operator dan operator bintang. Operator dan ini bersifat unary, hanya memerlukan satu operan saja. Operator dan ini menghasilkan alamat dari operannya gitu. Kita bisa baca sendiri di sini ya. Lalu di sini ada pointer operator. Pointer operator. Di sini ada pass by value, artinya kita akan mempassing value dengan parameter dalam fungsi yang kita buat. Sedangkan pass by address berarti kita akan menggunakan pointer untuk mengakses atau bisa juga mengubah value dari sebuah alamat. Di sini ada contoh program pass by address, di sini untuk pass by value ya kan. Di sini saya sudah coba ini buat. Di sini saya buat pass by address-nya ya. Pass by address itu identik dengan menggunakan pointer ya. Nah, di sini sama seperti tadi, kita buat fungsi. Fungsi di sini adalah saya kasih nama tambah 1, parameternya integer dengan pointer x. Nah, di dalamnya ini, di bawahnya ini pointer x ini bakal ditambah. Tambah ini artinya tambah 1 ya. Terus dia bakal ngeprint printf nilai di dalam fungsi adalah dia bakal manggil pointer x-nya. Nah, di sini di fungsi mainnya parameternya void supaya dia membalikkan nilai gitu. Kita deklarasikan lagi bilangan variabel bilangan dengan sifat integer, terus printf mencetak ini, lalu dia bakalan masukin inputannya ke variabel bilangan, kemudian printf ini bakalan ngecetak ini nilai awal dengan bilangan ini. Lalu ini dia bakalan manggil fungsi tambah. Fungsi tambah satu ini. Fungsi tambah satu ini dipanggil dengan nilai bilangan yang kita inputkan di sini. Gitu. Jadi nilai parameter dari bilangan ini. Gitu. Maka hasilnya adalah bilangan. Gitu. Kita langsung running aja deh. Di sini kita masukin 9. Nilai awalnya 9, karena ditambah 1 jadi 10, ya akhirnya juga 10 gitu. Untuk pass by value ini sama aja kayak fungsi-fungsi yang lain ya, kita lihat di sini aja tuh. Nggak ada bedanya sama yang sebelumnya. Terus di sini ada pointer operator, di sini ada deklarasi variabel pointer ya. Di sini ada integer bintang bintang B, terus dan B ini biasanya untuk mendapatkan alamat memori pointer. Terus untuk bintang B ini biasanya
untuk mendapatkan isi atau nilai dari alamat yang terdapat pada isi pointer gitu. Maka perintah yang digunakan untuk menambahkan tanda ini digunakan untuk mendapatkan isi dari alamat. Nah, di sini saya punya satu program lagi. Nah, ini program menu ya. Jadi program menunya ini saya pakai fungsi juga. Di sini ada fungsi luas jajar genjang sama fungsi luas lingkaran gitu. Nah, kayak biasa aja kayak kita kemarin kita bikin menu biasa. Kita di sini cetak pakai case. Cuman di sini saya cuman dalam case ini cuman masukin nilainya doang sama ngeluarin output ini nih. Luas jajar genjang adalah gitu. Tapi proses perhitungan luasnya ini nggak ada di dalam case-nya, tapi ada di panggilan sini. Nah, ini dipanggil di mana sih? Dipanggil di nih, di sini. Luas jajar hasil dari luas dari perhitungan dari ini dari apa? Fungsi luas jajar genjang dipanggil dengan parameter A dan T. A dan T-nya ini kan kita input gitu. Sama juga kayak luas lingkaran juga. Di sini kita masukin jari-jarinya doang. Kalau untuk apa? Untuk pemanggilannya di sini luas lingkaran, parameter R. R-nya ini kan masukin dari sini ya. Dari sini dia bakal masuk ke sini, terus bakalan diganti ke sini float R. Baru dituin perhitungan dan hasilnya bakalan masuk ke sini. Tuh. Di sini saya manggil lagi nih main. Main ini juga termasuk fungsi ya. Jadi saya tuh bakalan panggil lagi ketika saya sudah bikin ini, udah selesai nih program ini kayak satu, dia bakalan langsung munculin lagi ini menu apa fungsi main lagi yang pertama-tama itu kan menu. Jadi kita bisa milih lagi 1, 2, 3. Kemudian di sini kayak gitu seperti saya jelasin tadi, mainnya juga di case 2 juga ya. Lalu case 3 untuk return 0 untuk keluar dari program. Terus ada default untuk mencetak yang Anda masukkan salah. Jadi kalau kita inputnya di luar dari ini atau 1, 2, 3 case-nya, dia bakal ngecetak ini. Lalu dia bakal manggil lagi menu. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.